lagi, silakan duduk. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Saya mohon kepada Patricia untuk memimpin kita dalam berdoa. Silakan, Mbak Ju. Ya, terima kasih kepada Patricia. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lea. Temannya siapa Lea? Temannya Ica. Kemana temanmu? Ica? Sakit. Kita doakan supaya teman kita itu sehat seperti sedia kala, supaya besok bisa kembali ke sekolah ya. Amin. Mana aminnya? Amin. Kita bisa saksikan ya untuk motivasinya dulu sebelum kalian belajar. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Hari ini kita materinya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira tentang apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Teks prosedur. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum kita masuk ke kompetensi dasar, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar teks prosedur itu apa? Ya, silakan. Apa itu prosedur, Patricia? Iya, cara membuat. Kemudian cara melakukan, cara memainkan sesuatu. Silakan dibacakan apa kompetensi dasar dari pengetahuan dan sampai selesai. Silakan dibaca. Tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan dibaca. Benar ya. Indikator pencapaian kompetensi. Sudah siap? Sudah. Yakin? Yakin. Bagus. Itu adalah gambaran tentang membuat kandas serai. Di dalam prosedur membuat kandas serai, di sana ada strukturnya. Nah, strukturnya akan saya tampilkan seperti ini. Jadi di dalam struktur teks prosedur yang pertama ada apa? Ada tujuan. Coba Elsie, apa tujuan dari teks prosedur Elsie? Baca. Ya, tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai sang pembuat teks. Bersen. Apa itu bahan bersen? Bisa dibacakan. Barang yang hendak dibuat menjadi suatu benda tertentu. Misalnya bahannya ada telur, ada susu, kemudian ada tepung. Hanya 3 bahan itu bisa menjadi sesuatu yang baru, makanan yang baru. Mungkin apa? Kue. Atau bahasa Marikoynya itu wadai-wadai. Tapi lepah, ya kan? Itu PHP. Mau beli tapi tidak ada. Habis. Selanjutnya, langkah-langkah. Coba bacakan. Cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Penulisnya harus
tepat dan urut. Ya, penulisannya harus tepat dan urut. Nah, di sana nanti kalian juga akan membuat rancangan teks prosedur. Jadi sebelum membuat teks prosedur, kalian membuat rancangannya seperti apa ya. Nah, seperti ini contoh rancangannya saya perlihatkan. Nah, ini contohnya topik. Topik itu sama dengan judul. Ya. Cara menghidupkan komputer. Jadi di dalam teks prosedur itu ada tujuan. Ya, yang A itu pernyataan tujuan ya. Kemudian apa yang kedua, yang berikutnya ada material, bahan atau alat, itu namanya material ya. Kemudian yang ketiga C, apa di sana? Tahapan itu sama dengan langkah. Kalian sudah dibagi dalam 4 kelompok. Saya bagikan LKPD-nya. Silakan didiskusikan di dalam kelompok. Nanti menulis serta mempresentasikannya di depan kelas. Kerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang sudah ada di sana. Ini adalah pertemuan kedua. Apa kabar kalian? Baik. Sehat semua ya? Bagaimana dengan rancangan teks prosedur kemarin? Sudah selesai? Sudah. Hari ini kalian akan menyelesaikan tugas membuat teks prosedur. Saya beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan teks prosedur. Setelah itu nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Ya. Silakan selesaikan menulis teks prosedurnya. Ini cara membuat kandas serai. Kandas serai adalah salah satu makanan khas tradisional Kalimantan Tengah, yaitu cara membuat karondang. Agar kita dapat mengetahui Mau membuat rimbang, yaitu makanan khas Dayak Kalimantan Tengah. Kita membuat kandas potok atau kecombrang. Yang bergota saya Ananda, Elpiria, dan Gabriel Istopeng. Dan Aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya ya. Itu ada apa di sana? Ada? SpongeBob. Apa yang disampaikan oleh SpongeBob? Terima kasih. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas ini selama 2 hari. Baiklah. Kita akan refleksi dulu sebelum menyudahi pembelajaran hari ini. Materi apa yang kamu pelajari hari ini? Reza. Teks prosedur. Fitri, apa materi yang kita pelajari hari ini, Fitri? Teks prosedur. Kemudian yang nomor 2, manfaat apa yang kamu dapat dari materi ini? Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kamu dapat dari materi tersebut? Ya, Patricia. Manfaat apa yang kita bisa pelajari dari materi teks prosedur ini? Dapat mengetahui mengenal masakan tradisional dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk membuat itu. Iya, benar ya. Jadi ketika kita sudah mempelajari teks prosedur, khususnya mempelajari cara membuat masakan daerah ini, kita jadi lebih tahu ya bagaimana cara membuatnya ya, bagaimana bentuknya. Dan saya juga baru tahu ya kalau kandas potok dengan kandas serai itu hampir-hampir mirip. Ya, cuma rasanya saja yang berbeda ya. Kalau potok itu kan kecombrang itu lebih sepet, kata orang itu alat bahasa Banjar itu ya. Jadi berbeda ya. Yang berikutnya, sikap apa yang kamu dapat selama pembelajaran? Coba Elvira. Bisa Berinteraksi. Iya, benar ya. Adanya kerja kelompok, kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif ya. Kemarin kan sudah bekerja kelompok ya, berdiskusi kira-kira bahannya apa saja, kemudian cara memasaknya itu seperti apa. Ya, itu sikap positif yang bisa kalian pelajari. Paham ya? Nah, kemudian simpulannya. Simpulan
Itu adalah materi yang sudah kita pelajari selama 2 hari ini. Coba Diva, simpulan pembelajaran hari ini apa menurut kamu? Iya, jadi di dalam prosedur itu ada yang namanya apa? Tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah ya. Bahan dan alat itu wajib ada ya. Wajib ada. Langkah-langkahnya juga wajib ada, tujuan itu juga wajib ada. Ya. Rencana tindak lanjut RTL. Setelah mempelajari teks prosedur, apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan hari lepas hari? Sehari-hari. Apa yang biasa dilakukan? Setelah kita mendengarkan simpulan dari kawan-kawanmu, maka rencana tindak lanjut yang mungkin kita lakukan setelah ini apa, Dini? Ya, saya bisa membuat atau mencoba sendiri masakan kandas potok atau karondam sendiri di rumah ya, untuk keluarga. Seperti itu ya. Dini ya. Paham ya? Paham semuanya? Ya, saya rasa semuanya sudah paham karena prosedur ini mudah saja untuk kita pelajari, karena secara langsung maupun tidak langsung, secara kita sadari maupun tidak kita sadari, kita sudah melakukan prosedur dalam kehidupan kita setiap hari. Paham ya? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Ya, pembelajaran kita telah selesai. Maka yang kita lakukan adalah sebelum pulang kita berdoa supaya materi yang sudah kita pelajari itu tidak sia-sia. Jadi kandas sarai, kandas potok, karondam, dan jurimbang, kalian sudah membuatnya seperti bentuk resep itu. Jangan lupa nanti dipraktikkan di rumah masing-masing. Ya. Jangan lupa untuk hasilnya dibagikan di media sosial. Nah, begitu ya. Oke. Saya minta kepada Jessica untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Jessica. Maju ya. Ya, silakan. Teman-teman, saya terima kasih telah memimpin kami pembelajaran ini dari awal ke tengah hingga akhir. Maka saya memberikan kesempatan menjawab apa yang diberikan. Nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan menyimpang, harus lurus menuju rumah. Jangan singgah di tempat lain. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih ya.